Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Riri, pemateri hari ini. Ahlan wa sahlan Ustazah, sehat? Alhamdulillah. Yang kami hormati Fiza, yang kami hormati ummahat yang berbahagia, insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada sore hari ini berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang syafaatnya selalu kita harapkan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para ummahat, ustazah, mu'allimah, semuanya. Yang sore hari ini insya Allah kita akan belajar kembali, berkumpul bersama dalam satu majelis ilmu yang akan membahas, masih melanjutkan kajian yang lalu ya ustazah, masih membahas tentang babul wudu. Baik. Langsung saja, marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita dengarkan tilawah dari ananda kita, Nanda Hana, yang sudah bersiap. Silakan Kak Hana. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'zabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Kak Hana. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, langsung saja karena Ustazah Riri sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah kita dengarkan ta'lim dari beliau. Kepada Ustazah Riri kami persilahkan. Tafadhalu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad alaihi afdhalas salati wat taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ummahat fillah yang dicintai Allah, dan ananda yang tadi sudah membacakan
lantunan ayat suci Al-Quran seperti dari hafalan ya. Barakallahu fiha wa barakallahu fi walidayha. Amin ya Eh, Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu lapang pada sore hari ini, sehingga kita bisa memanfaatkan kedua nikmat ini dalam rangka menghadiri salah satu dari jalasatil ilm ya, majelis ilmu, majelis min majalisil ilm. Kita niatkan tentunya bahwasanya kedatangan kita pada kehadiran kita pada sore hari ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka rangkaian dari bentuk ketaatan kita, kita memberikan hak ruh dan hak akal pikiran kita. Kemudian kita meniatkan juga sebagai sarana bersilaturahim. Kemudian kita meniatkan juga agar apalagi silaturahim dan niat-niat baik lainnya ya. Tidak ada salahnya, pasti niat utama itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah semata saja, bukan karena yang lain-lain. Yang lain itu ngikut ya, plus-plusnya. Kemudian salawat dan salam kepada Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan dari hadis yang kemarin ya. Kemarin kita berhenti di hadis yang ke 32. Bisa dikatakan pembahasan kita yang kemarin itu adalah berkenaan dengan seputar rukun-rukun yang wajib ya, yang harus kita penuhi dalam berwudu. Nah, yang sekarang ini adalah lebih kurang pembahasan kita itu adalah tentang sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah wudu. Ya, kita mulai dengan hadis yang ke kemarin 34 terakhir, Ustazah. ke 34 ya. Baik, berarti sekarang kita lanjut ke hadis nomor 35. Masya Allah. Ya. Jadi hadis yang ke 35 yang melanjutkan dari sunnah wudu yang sudah kita bacakan kemarin ya. Ini an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. Ini hadis dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini di sini makna dari asbighil wudu, sempurnakanlah wudu itu adalah al-itmam wal istikmal. Jadi menyempurnakan wudu itu ke semua anggota wudu yang telah ditentukan oleh syariat ya, tanpa menguranginya. Baik itu dalam kondisi apapun juga, kondisi dingin, atau misalnya kondisi air yang sedikit, atau misalnya kondisi sakit, ya. Nah, jadi dalam kondisi apapun sebisanya sempurnakanlah wudu, ya. Sempurnakanlah wudu, sempurnakan pelaksanaannya, sempurnakan air wudu itu menyentuh semua bagian sampai ke batas anggota wudu yang telah ditentukan. Kemudian wabaligh fi al-istinsyaq. Dan kalau di sini dan kemudian wakhallil bainal asabi'. Nah, jadi di sini dan selang-selingilah jari. Ini berkenaan juga dengan pertanyaan minggu kemarin ya. Jadi yang di sini wakhallil bainal asabi' yang dimaksud di sini adalah jari kaki maupun jari tangan. Ya. Kalau di Subulus Salam ini dijelaskan menyilang-nyilanginya itu
Menyelang-nyelangnya itu dengan memasukkan al-khinsar. Al-khinsar itu kelingking seperti ini. Seperti ini. Ya. Menyelangi-nyelangi memasukkan jari yang kiri ini ke sela-sela jari. Atau bisa dengan tashbik, dengan memposisikannya seperti ini, jadi otomatis itu sudah terselang-selingi. Begitu juga dengan kaki ya. Jadi ini hukumnya sunnah seperti yang pertanyaan kemarin itu. Kalau sekiranya dan sunnah bagi orang yang jarinya tidak rapat ya. Hukumnya sunnah dia menyelang-nyelangi jarinya itu ya. Nah, adapun bagi orang yang kukunya itu rapat-rapat, jarinya itu rapat-rapat, maka hukum menyelang-nyelangi jari kaki ini adalah wajib. Nah, kenapa? Karena sela-sela jari itu termasuk anggota wudhu. Itu yang dimaksud oleh Rasul asbiril wudhu itu, menyempurnakan air wudhu itu sampai kepada semua anggota wudhu. Ya. Nah, kemudian dan di sini dikatakan kemudian dan untuk taslis meniga-kalikan menyuci kemudian mencuci tangan atau misalnya kumur-kumur dan istinsyaq itu bagian dari sunnah juga ya, tidak wajib. Kalau seandainya sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali itu sunnah. Tapi lebih dari itu tidak boleh karena itu sudah masuk kepada babnya waswasatu syaitan ya. Waswasah ada semacam kekhawatiran wudunya tidak sampai. Padahal kalau dalam agama kita itu al-yaqinu la yazalu bisyak. Yang dikedepankan itu adalah yang yakin, syaknya dihilangkan, gitu ya. Kemudian kalau seandainya dia ragu, ini dia udah mencuci anggota wudunya ini berkenaan dengan asbiril wudu. Ini dia mencuci anggota wudunya ini 2 atau 3 ya. Maka dipastikan saja dia mencucinya sudah 2 kali. Jadi ditambah gitu ya. Jadi mengambil bilangannya itu bilangan yang terkecil. Ini lebih kurang sama dengan ketika kita ragu dalam bilangan sholat. Jadi yang diambil itu adalah bilangan yang terkecil, kemudian kita tinggal menambah. Kemudian Rasulullah ini dari hadis lain juga dari Mustawrid bin Shaddad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yudalliku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Jadi tadi seperti tadi itu menyelang-nyelanginya itu dengan kelingking. Karena kelingking itu mungkin bagian yang paling kecil ya. Biasanya kan kalau tangan ini kan nggak rapat jarinya. Bisa diatur kerapatan antara satu jari dengan jari lain. Sementara kalau jari kaki itu memang rapat yang nggak bisa seperti di tangan gitu. Jadi mungkin hikmahnya kenapa Rasul memakai kelingking itu mungkin karena seperti itu. Ya memungkinkan siapa tahu kakinya misalnya sakit atau apa kalau seandainya pakai jari yang lebih besar mungkin menyakiti, Allahu a'lam ya. Rasulullah seperti itu. Kemudian dan secara hukum umum bahwasanya berkuduah kepada perbuatan Rasul itu adalah sunnah ya. Sunnah dan kita mendapatkan pahala. Kemudian hadis yang menunjukkan yang menjelaskan tentang untuk bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung itu khusus bagi orang yang nggak puasa ya. Kalau seandainya dia puasa maka makruh. Bahkan kalau seandainya sampai menyebabkan puasanya batal, sebenarnya hukumnya makruh itu karena dikhawatirkan air yang dari hidung tadi itu turun ke tenggorokan sehingga membatalkan puasanya ya. Nah, Kemudian ada hadis lain ditambahkan diriwayatkan tambahan yang lain itu dikatakan idza tawadda'ta famadmid, maka berkumur-kumurlah. Dan ini sekali lagi tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis nomor 37. Hadis nomor 37. An Asman bukan hadis 37 di sini kok nomor 37 ya, mestinya 36 ya. Itu hadis 37. An Utsman ya Ustazah.
Iya, an Utsman, betul. An Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, dalam menyilangi jenggot ini mungkin walaupun kita tidak punya jenggot, tapi insya Allah nanti anak-anak bujang kita akan besar ya, atau suami kita mungkin dia tidak sempat ikut taklim yang diadakan di tempat manapun karena kesibukannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada para suami dalam cari nafkah, menyehatkan mereka dan memberikan kepada mereka rezeki yang halal dan thayyib. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi caranya itu jadi jenggot itu ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tipis itu adalah yang terlihat kulitnya. Nah, kalau orang Indonesia mungkin yang modelnya tidak tumbuh bulu banyak, itu biasanya jenggotnya tipis. Tapi ada juga orang yang keturunannya itu berbulu dan memang kalau tidak dicukur itu dalam 3 hari saja itu sudah tebal, ya. Nah, itu sampai tidak terlihat kulit ininya, kulit pipinya. Nah, itu termasuk kategori tebal. Ada 2 cara. Jadi cara yang pertama itu namanya apa ya? Istilahnya itu. Nah, jadi bagi yang jenggotnya tipis itu, maka hukumnya adalah wajib menyampaikan air itu ke kulitnya. Jadi ketika berwudu itu memang ada yang sebagian ulama itu menjelaskan diambil air, kemudian wudu, kemudian diginikan. Ada yang di jari dibeginikan, kayak disisir gitu jenggotnya, sama sininya diginikan. Nah, tapi kalau seandainya jenggotnya sangat tebal sekali dan tebal ya, menutupi nggak sampai kelihatan ininya, tidak sampai kelihatan kulitnya, maka dia cukup yang nampak saja. Nah, tapi memang sunnahnya itu seperti ini. Jadi terlepas dari tebal dan tipis, sebenarnya kalau tipis itu sudah otomatis ya, insya Allah bakal kena. Tapi kalau tebal itu memang diambil air khusus, kemudian beginikan dan disisir-sisir gitu, seperti itu. Sekali lagi itu hukumnya sunnah. Kalau diperbuat maka insya Allah dapat pahala. Kalau ditinggalkan juga tidak akan membatalkan wudhu. Nah, cuman pastinya sebagai selaku orang Islam kita pastinya akan rindu ya dan sangat ingin sekali untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini derajatnya cuma sampai ke hasan ya, derajatnya tidak sampai ke derajat sahih, tapi boleh dijadikan landasan berhukum. Dan sama sekali tidak ada yang mewajibkan, ya tidak ada yang mewajibkan menyelang-nyelangi menyelang-nyelangi jenggot tadi itu. Insya Allah dengan berwudu, sebenarnya secara umum itu ketika kita berwudu, kemudian tadi kan dikatakan bagian jenggotnya tebal itu nggak mesti sampai ke ini ya, cukup bagian luar saja itu sebenarnya sudah mewakili gitu ya ketika berwudu. Nah, cuma kalau ingin mendapatkan sunnahnya maka diselang-selang. Kemudian selanjutnya hadis nomor 37 ya, berarti ini sepertinya kesalahan di buku saya ini. 37. Nah, ini menarik ya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid ya, radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul itu diberikan air sebanyak 2/3 mud, maka beliau menggosok lengannya. 2/3 mud itu segini. Segini ini mud namanya. Ya, mud. Enggak diginikan, enggak dicekungkan tangannya enggak, tapi mud. Mamdud, katanya gitu. Jadi mamdud. Tangannya itu apa sih bilangnya? Enggak dikepal gitu ya. Terbuka seperti ini. Nah, air yang dipergunakan Rasul itu tuh cuma 2/3. Jadi nggak penuh, 2/3 dari mud ini saja. Kalau ada yang bilang 1 mud itu lebih kurang, sebenarnya kalau saya pikir nggak sampai 1 liter ya, katanya itu 1 liter. Cuman Allahu a'lam mungkin karena tangan kita imut ya, orang Asia, tangan orang-orang itu kan besar. Allahu a'lam kalau tangan mereka itu 1 liter. Ya, katanya lebih kurang tuh 1 liter. Nah, jadi Rasulullah itu berwudu dengan 2/3 itu, 2/3 mud itu, dan beliau dengan 2/3 itu cukup untuk menggosok kedua tangannya, dan yang kanan dan yang kiri. Nah, jadi
intinya itu adalah Islam itu menekankan kita, nanti di hadis selanjutnya itu juga akan dibahas bahwasanya kita itu harus berhemat dengan air. Walaupun ta'ala nahrin jarin, kata Rasulullah. Karena ditanya pada sahabat, afil wudu isaraf ya Rasulullah, di wudu itu memang ada juga tabzirnya, ada juga apa bilangnya saraf itu, ada juga boros airnya. Iya, kata Rasulullah. Walaupun kamu itu berwudu di air yang mengalir, maka kamu tetap harus hemat air. Nah, itu ya, seorang muslim itu seperti itu idealnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya kebiasaan Rasul itu, jadi Rasul itu bisa berwudu dengan tidak sampai 1 sa'. Bahkan beliau itu mandi itu dengan 1 sa' dan berwudu itu dengan 1 mud. Tapi memang ketika dicobakan, jadi sebenarnya dalam wudu itu nggak mesti berbasah-basahan ya. Maksudnya nggak mesti sampai air ketika kita habis wudu itu netes-netes air, itu sebenarnya nggak mesti. Jadi boleh seperti menyapu gitu, tapi yang penting itu semuanya itu basah, kena air. Nah itu boleh, makanya bisa Rasulullah itu berwudu itu dengan air yang sedikit. Kemudian dan di sini hukum israf, hukum berlebih-lebihan, boros dalam menggunakan air itu sampai ke derajat haram ya. Allahu a'lam. Apakah pemakaian kita terhadap air ini sudah dihukumkan haram atau enggak ya, Allah alam. Tapi yang jelas kita berhati-hati ya, karena walaupun kita dengan segala kelapangan kita dengan air ya, karena memang subhanallah Indonesia negara yang sangat subur sekali, tapi itu bukan berarti kita harus berboros-boros air gitu ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya, nah jadi di hadis ini seperti yang dijelaskan tadi itu ada dalil bahwasanya ketika kita berwudu itu boleh dengan cara melap saja. Yang penting nih tangannya kena air dan boleh dilap. Nah, boleh dilap asalkan kita pastikan semua anggota tubuh kita itu basah, kena yang tangan yang basah tadi itu. Karena nanti di akhir bab wudu ini, sebelum mas'hul khuffain itu akan ada hukumnya bagaimana kalau ada anggota bagian tubuh kita yang tidak terkena wudu. Nah, walaupun bagian tubuh itu sedikit sebesar dirham. Dirham itu mungkin mata uang ya pastinya, dan tidak akan besar ukurannya. Nggak mungkin segede balon atau segede tangan kita, nggak, pastinya kecil kayak koin gitu. Jadi dalam hadis ini tuh bolehnya adal li'a'ta'il wudu, ya, bolehnya menggosok bagian wudu, nggak mesti disiram airnya, nggak mesti harus dialirin air, ya. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya next, hadis yang ke-38. Wa an Abdullah bin Zaid, wa anhu Abdullah bin Zaid sekali lagi, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an khilafal ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajhi bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Maksudnya Abdullah bin Zaid itu melihat Rasulullah mengambil air wudhu untuk membasuh kedua telinganya itu, yang digunakan itu bukan air yang lebih, bukan air sisa menyapu kepala, tapi air yang baru. Nah itu ya, itu inti hadisnya. Nah kemudian dalam hal ini ada penjelasan ulama bahwasanya dalam hadis ini sekilas ini disahihkan oleh Ibnu Hibban ya. Jadi kalau menurut hadis ini, ketika kita ingin menyapu telinga, maka itu harus dengan air yang baru. Ini dalam sekilas hadis. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama lain, ya, yang mengatakan, jadi di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan harus dengan air yang baru, ada yang mengatakan tidak harus dengan air yang baru. Alasannya adalah karena telinga itu bagian dari kepala. Jadi memang setelah menyapu itu memang sekalian telinga. Caranya tadi itu kan jarinya itu dimasukkan ke dalam lubang kan seperti ini ya. Kemudian yang jempol
Pilih menyapu seperti itu. Nah, itu dengan air sisa kepala. Jadi ada dua pendapat ulama. Kalau berdasarkan kepada hadis ini, maka mazhab tersebut mengatakan bahwasanya wajib mengambil air yang baru. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ada lagi ulama yang berpendapat bahwasanya tidak wajib. Bahkan ada yang menafsirkan bahwasanya hadis ini, kalaupun memang Abdullah bin Zaid melihat Rasul mengambil air yang baru, itu ada kemungkinan tangan Rasul bekas mengelap kepala itu udah kering. Terasa udah nggak ada air lagi, makanya Rasul mengambil air yang baru. Allahu a'lam. Jadi di sini sifatnya tidak apa-apa aja ya, tidak ada yang disalahkan kalau seandainya mana yang mau mengambil dengan air baru atau dengan yang air baru. Yang disalahkan itu adalah yang tidak mau mengerjakan dengan alasan itu kan sunnah, kenapa harus dibuat? Ya, kita jawab balik lagi. Sunnah itu adalah suatu pekerjaan yang mendapatkan pahala kalau dikerjakan dan meninggalkannya tidak berdosa memang. Tapi sebagai umat yang cinta Rasulullah SAW, tentu kita akan sangat ingin sekali melakukan apa yang selalu Rasulullah lakukan. Ya. Jadi yang salah itu adalah orang yang nggak menyapu telinganya dan memaksakan orang lain untuk mengikuti dia. Allahu a'lam. Kemudian, satu hal lagi yang unik, bukan yang unik, yang penting ya, ini berkaitan dengan kaidah usul fikih, bahwasanya apapun yang dipakaikan dengan kalimat al-mashu, mashur ra'si, menyapu kepala, mashul udhunaini, menyapu telinga, kemudian al-mashu, asna atayammum, menyapu ketika kita sedang bertayammum, kemudian mashul khufaini, menyapu sepatu, mashul jabirah, menyapu kalau dia habis kecelakaan, kemudian dia pakai gips atau dia pakai apa itu kalau yang bukan gips itu yang kayak kayu itu, ya kayu di lempengan kayu gitu diikat pakai perban. Nah itu semuanya kan boleh ya hukumnya disapu. Nah jadi yang namanya al-mashu itu hanya satu kali, ya al-mashu itu hanya satu kali. Ini kaidah fikihnya. Kaidah usul fikihnya, al-mashu itu hanya satu kali. Berbeda dengan al-ghaslu. Al-ghaslu itu maksimalnya 3 kali. Sunnahnya taslis. Kalau kurang dari 3 tidak apa-apa. Nggak batal wudunya. Itu ya. Kemudian jadi seperti itu ya. Jadi pentakwilan hadis ini ketika memang Rasul mengambil air yang baru itu karena kemungkinan tangan Rasul itu udah kering, makanya Rasul mengambil yang baru. Ini bagi pendapat yang menguatkan bahwasanya kepala itu telinga itu adalah bagian dari kepala. Jadi air yang dipakai untuk menyapu telinga itu adalah sisa air yang dipakai setelah menyapu kepala. Allah. Hadis selanjutnya hadis nomor 39. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadisnya muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lafaz ini adalah miliknya Imam Muslim. Kemudian di sini yang dimaksud dengan ghurrah itu adalah aslinya itu adalah putih yang kita dapatkan di keningnya kuda. Nah, jadi dan tahjil itu adalah biasanya putih, warna putih. Jadi kuda itu akan cantik dan akan seperti mungkin harganya akan naik ketika dia itu memiliki putih di keningnya, kemudian di keempat kakinya, kan kakinya 4 ya. Nah, putih di keempat kakinya. Jadi karena subhanallah ya, jadi ajaran Islam itu menyampaikan Islam itu sesuai dengan kadar pikiran orang ketika itu. Jadi penyampaiannya itu nggak muluk-muluk, sesuatu yang memang nampak di depan mata. Jadi memang zaman dulu itu kuda kalau dalam kondisi keningnya putih, kemudian keempat kakinya itu putih, itu bisa dibilang sebuah kecantikan alam yang tidak tertandingi. Nah, makanya dalam hal ini pun untuk mendekatkan pemahaman orang muslimin betapa pentingnya menyempurnakan wudhu, ya, betapa pentingnya menyempurnakan wudhu,
atau ada yang menerjemahkan melebihkan wudhu itu dari anggota yang telah ditentukan itu, nanti di hari kiamat itu mereka akan terlihat bedanya dengan umat-umat yang lain. Karena menurut kebanyakan ulama, faridah wudhu ini bukan hanya milik orang Islam saja. Artinya bukan milik umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan wudhu. Tapi yang membedakan mereka dengan umat lain, umat-umat Nabi lain itu apa? Ghurrah dan tahjilnya nanti. Bahwasanya anggota wudhu mereka itu nanti akan bersinar, akan putih, berwarna putih. Jadi mereka akan kelihatan. Sama seperti kuda, kalau kuda itu ada putih di keningnya, di kakinya itu kan kelihatan banget ya di antara kuda-kuda yang lain. Nah, seperti itu lebih kurang. Nah, jadi ini untuk mendekatkan pemahaman saja bahwasanya nanti memang orang yang menyempurnakan wudhu itu kondisinya di yaumul qiyamah nanti itu akan kinclong sendiri, beda dengan yang lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sekali lagi ditunjukkan bahwasanya ini bukan min wajibil wudhu, tapi ini adalah sunnah. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwasanya kalimat faman istata'a minkum an yutilla ghurran falyaf'al ini dikatakan bukan hadis Rasul, bukan perkataan Rasul, tapi itu sisipan yang dimasukkan oleh Abi Hurairah dalam hadis ini. Jadi itu sisipan tambahan dari perkataan beliau. Tapi itu insya Allah tidak mengurangi kesahihan hadis ini ya. Kemudian, jadi maksud dari ghurrah dan tahjil itu ada yang mengatakan bahwasanya ada yang berpendapat berwudu itu dilebihkan. Nah, cuman sebagian ulama mengatakan bagaimana melebihkan di muka? Berarti harus dicuci dong kepalanya, karena nih kan kita mencuci muka itu kan dari an-nasiyah ya, dari ujung rambut ini, ujung tempat tumbuh rambut sampai ini. Kalau dilebihkan gimana dong? Gimana mau melebihkannya? Apakah sampai ke sini, ke leher? Sementara di leher itu juga tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaannya. Berbeda dengan tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki mungkin ada yang sampai melebihkan ke mangkip itu ini ujung pundak. Ada yang melebihkan itu sampai nisfal adud, sampai ini kan pergelang ini kan siku. Nah, sampai di atas siku, sampai pertengahan. Nah, ada yang melebihkan seperti itu. Kaki pun juga ada yang mengatakan setengah betis, ada yang mengatakan sampai lutut. Begitu cara melebihkan anggota wudhunya. Cuman kalau muka bagaimana? Nah, keluar dari khilaf ini ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan bahwasanya makna dari ghurrah dan tahjil itu adalah orang yang selalu mendawamkan wudhu, orang yang selalu berusaha dalam kondisi berwudhu kapanpun dan dimanapun. Subhanallah ya, ini juga sebuah pekerjaan yang sungguh berat ya, ketika sesuatu itu sebenarnya kalau dikerjakan kontinu bagi orang yang nggak biasa itu akan berat ya. Tapi bagi orang yang sudah biasa itu akan menjadi sebuah kebutuhan dan sepertinya ada yang kurang kalau nggak dikerjakan. Bahkan mungkin dalam kondisi haid pun dia akan tetap berwudhu juga. Dan subhanallah ya, ketika kita bisa menjaga wudhu, kita menyusukan anak berwudhu, kita memasak berwudhu, dalam kondisi berwudhu maksudnya ya, kita menyusukan anak dalam kondisi berwudhu, mengajarkan anak dalam kondisi berwudhu, semua aktivitas kita dalam kondisi berwudhu itu kayaknya berkah banget gitu pekerjaannya. Nah, itu yang ada ulama yang menerjemahkan makna ghurrah dan tahjil itu seperti itu. Bukan dengan melebihkan wudhu, karena bagaimana mau melebihkan wudhu di muka katanya gitu. Jadi maksudnya itu adalah menyempurnakan dan mendawamkan, membiasakan diri untuk menjaga wudhu kapan dan dimanapun. Allahu a'lam. Selanjutnya, hadis yang ke-40 ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Wa fi sya'nihi kullihi. Ibadal. Wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Rasulullah itu sangat suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut, bersuci dan dalam semua urusannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih? Sebentar. Sebelumnya ini hadis ini adalah kaidah umumnya Rasulullah itu. Jadi ini ada al-umum ba'dal khusus, al-khusus ba'dal umum. Penjelasan hukum terbalik. Al-umum qabla al-umum qabla al-khusus. Seperti itu ya. Ada menjelaskan hukum yang umum sebelumnya dahului oleh penjelasan hukum yang khusus. Jadi memang di sini
disebutkan bahwasanya Rasul itu mencintai dan menyukai dan selalu berbuat seperti itu, mendahulukan yang sebelah kanan dalam ketika memakai sendal, ketika menyisir itu jadi didahulukan yang sebelah kanan dulu. Ketika bertaharah, kalau mandi itu yang sebelah kanan dulu. Nah, kemudian diakhiri dengan yang umum wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua kondisi apapun Rasulullah itu suka yang kanan dulu. Nah, jadi ini bagaimana? Apakah berarti kalau kita ngapa-ngapain itu semuanya didahulukan yang kanan? Nah, jadi penjelasannya adalah dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang sifatnya masuk, misalnya seperti masuk ke dalam masjid, nah itu kan didahulukan kaki kanan. Tapi ketika keluarnya itu dengan kaki kiri. Nah, kemudian apalagi ketika semua hal itu lebih diutamakan, Rasulullah itu memulai dengan yang kanan. Nah, kenapa hadis ini didatangkan? Kenapa hadis ini tuh berada dalam bab wudhu? Kenapa? Karena yang dimaksud di sini itu adalah mendahulukan yang kanan bagi anggota wudhu yang berpasangan. Jadi jangan sampai ada yang memahami mencuci terus menyapu rambut kanan dulu baru kiri dulu, kemudian nanti telinga juga kanan dulu baru kiri, nggak seperti itu. Yang dimaksud di sini itu adalah mencuci kedua tangan dan mencuci kedua kaki. Jadi didahulukan yang kanan dulu sebelum yang kiri dulu. Jadi ini lebih kepada anggota tubuh berpasangan. Allahu a'lam, kalaupun telinga mungkin lebih didahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Walaupun sebenarnya bersamaan ya, tapi mungkin kanan dulu baru kiri dulu. Allahu a'lam. Kemudian nah, jadi kaidah syariatnya di sini adalah memulai itu harus selalu dengan yang kanan untuk hal-hal yang baik itu min babi takrim, untuk memuliakan. Karena memang Rasulullah mencintai perbuatan seperti itu, mendahulukan yang kanan. Adapun wa makana biduddiha, kebalikannya itu adalah at-tayasur, mendahulukan yang sebelah kiri. Nah, kemudian dan sekali lagi ini hukumnya juga sunnah. Bukan berarti ketika ada orang yang apa-apa itu kidal, bukan berarti dia berdosa. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau orang yang bertayamun itu dia dapat sunnahnya. Subhanallah. Itu ya, Allahu a'lam. Selanjutnya hadis nomor 41. Nah, ini dijelaskan ya penjelasan yang tadi juga, sambungan dari yang di atas tadi. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kalau kamu berwudu, mulailah dengan bagian kanan. Yang dimaksud di sini mulai bagian kanan itu tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Bukan cuci muka dulu yang sebelah kanan, setelah itu cuci mukanya, enggak seperti itu ya. Nah, Allahu a'lam. Kemudian kalau dalam buku Subul Salam, bagi yang mengikuti membaca buku Subul Salam itu banyak disebutkan fa'indal hadawiyah. Maka siapakah al-hadawiyah? Al-hadawiyah itu adalah pengikutnya al-hadi ilal haq, gelarnya seperti itu, al-hadi ilal haq, namanya Yahya bin al-Husain bin al-Qasim, keturunan Rasulullah SAW, min ahlil bait, dan ini adalah salah satu kelompok dari Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Jadi dalam hukum fikih pun kelompok mereka termasuk yang mempunyai pendapat fikih tersendiri gitu ya, dan hukumnya kan Syiah yang paling dekat itu katanya Syiah Zaidiyah ya. Kemudian selanjutnya amar. Jadi di sini maknanya itu walaupun lafaznya lafaz amar, perintahnya itu dengan fabda'u itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu kan biasanya mendilalahkannya itu apa? Dilalahnya itu adalah wajib, tapi tidak selamanya itu wajib ya. Karena di sini yang dimaksud itu adalah al-amru lil istihbab. Perintah amar di sini adalah untuk sunnah. Kemudian dan kalau ada pun yang mengatakan
tidak sah wudunya orang yang memulai dengan yang kiri dulu, itu hadisnya tidak sahih ya. Kemudian ya, karena memang ada yang meriwayatkan katanya ruya an Ali annahu bada'a bima yasirihi, diriwayatkan dari Imam Ali, dia memulai wudhu itu dengan yang sebelah kiri. Kemudian wabi annahu qala, kemudian beliau berkata, Sayyidina Ali mengatakan dalam riwayat ini ya, ma'ubali bishimali bada'tu au biyamini bada'tu idza atmamtu al-wudu. Saya nggak peduli apakah saya memulai dengan yang kanan atau yang kiri, yang penting wudhu saya sempurna. Tapi ini riwayatnya dhaif ya, tidak kuat. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya ini tidak bisa dijadikan hujah, dan yang bisa dijadikan hujah dan dalil itu adalah memulai itu dengan yang kanan. Dan itulah yang juga dimaksudkan dalam bab al-muwalah. Tertib itu seperti itu. Memulai itu dengan kanan dulu, baru yang kiri. Nah, itu diantara makna tertib. Kemudian selanjutnya nomor 42, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini. Nah, diriwayatkan bahwasanya Nabi itu berwudu, kemudian Rasul itu menyapu nasiyah. Jadi nasiyah itu nih, ini kan rambut nih ya. Kalau jidatnya jenong, misalnya dia rambutnya di sini, berarti nasiyahnya di sini. Dalam ayat itu dikatakan nasiyatin kadibatin, nasiyatin kadibatin khati'ah ya, la yasfa'anna bin nasiyah. Kemudian dan ternyata ayat ini sudah ada ya, katanya nasiyah itulah yang bertanggung jawab dengan kadibah, dikatakan kadibah khati'ah ya. Karena memang setelah diadakan penelitian oleh ilmu kedokteran, ternyata ketika dibelah kepala kita ini, maka otak yang berada paling depan ini adalah otak yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan perbuatan-perbuatan tidak baik. Kalau seandainya bagian ini dihilangkan, maka bisa jadi orang itu tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan sikap sendiri, seperti itu. Allahu a'lam. Yang jelas memang benar, makanya dikatakan nasiyah. Dan makanya katanya kenapa subhanallah di antara gerakan sholat itu agar kita itu disuruh bersujud 5 kali sehari, itu kenapa? Karena ini kan tanggung jawab besar terhadap perbuatan salah yang kita kerjakan. Jadi harus sering-sering ditaruh di lantai. Sujud sama Allah. Supaya apa? Supaya kalau dia ngambil keputusan itu nggak salah-salah. Subhanallah, Maha Suci Allah ya. Ketika mengatur hidup kita tuh sampai sebegitunya. Ya. Dan ternyata oksigen itu tidak akan naik sampai ke sini. Ya. Makanya mungkin orang yang suka kepalanya panas, mengambil keputusan itu suka salah-salah. Suka ada sad ending gitu, nggak happy ending keputusannya, itu mungkin karena dia kurang sujud. Ininya kurang suka mendarat di bumi ya untuk bersujud kepada Allah. Nah makanya, dan mungkin dia juga kurang oksigen. Allah alam, mungkin ketika kita haid ya, karena memang kita nggak sholat ketika itu, mungkin kita merasa kita sering marah, atau mungkin lebih emosian, atau apa, mungkin karena seperti itu, karena memang bagian otak di sini tuh jarang mendapatkan oksigen yang semestinya itu mengalir terus. Nah makanya subhanallah, Wama khalaqta hadza batilan ya, betul-betul Allah tidak menciptakan sesuatu itu nggak ada yang tanpa hikmah, ada hikmahnya. Nah, makanya sering-seringlah bersujud makanya ketika kita ingin memutuskan sesuatu pun kita disunahkan itu istikharah kan ya. Istikharah itu kan sholat itu kan sujud. Supaya apa? Dengan harapan ketika ini nih nasiyah. Allah alam, saya heran kenapa ada yang mengartikan ubun-ubun ya. Mungkin karena Allah alam tuh ini juga dibilangnya ubun-ubun. Padahal ubun-ubun itu mestinya di sini kan ya. Atau mungkin kita saja yang mungkin salah menerjemahkan arti ubun-ubun. Tapi yang jelas kalau dilihat di kamus itu, nasiyah itu bagian depan rambut. Kemudian, kenapa di sini disampaikan masaha, apa hubungannya masaha nasiyah wal imamah, kemudian nasiyah wal imamah, dan apa itu? Wal khuffain. Nah, karena di antara yang dimasah itu, yang disapu itu adalah nasiyah, kemudian imamah, sorban, dan sorban yang disapu itu nggak sembarang sorban loh ya. Makanya menyapu jilbab itu kalau ada yang mengkiaskan atau misalnya memiripkan jilbab dengan atau ciput dengan sorban, itu sebenarnya agak salah.
Karena sorban yang dimaksud di sini itu ada dua. Sorban yang muhakkanah kalau nggak salah bahasa Arabnya, dan sorban yang apa gitu bahasa Arabnya satu lagi ya. Sorban yang dia itu kayak susah dilepas, ribet ngelepasnya, dan itu biasanya dipakai oleh kalau kata saya mendengarkan pelajaran ini itu dari Syekh Aziz bin Badr Al-Ambari, ya. Dia mengatakan itu dan merujuk kepada fatwa Darul Ifta Al-Masriyah juga. Dia mengatakan bahwasanya sorban yang dimaksud itu adalah sorban yang biasa dipakai oleh pedagang, karena mungkin pedagang itu dulu kan mereka perjalanannya jauh ya. Jadi mungkin susah mereka untuk melepaskan imamah. Dan begitu juga dengan sorbannya orang yang pergi berperang. Itu yang boleh disapu. Nah, kemudian Rasul pun juga menyapu. Di sini disampaikan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan khususnya ini kalau pendapat jumhur ulama ya, sebagian banyak ulama itu mengatakan tidak ada yang menguatkan pendapat bahwasanya Rasulullah itu hanya menyapu sorbannya saja, nggak menyapu rambutnya, enggak. Jadi hadis ini tuh biasa datang seperti ini karena kebiasaan Rasul itu menyapu rambut sekalian imamah gitu. Kan ingat ya kita kemarin itu bagaimana Rasul menyapu rambut dari sini sampai ke sini dan balik lagi ke depan kan? Atau dari belakang ke depan kemudian ke belakang lagi gitu. Karena semuanya yang disapu. Nah, makanya Rasulullah itu sekalian ke imamahnya gitu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasul itu ada yang memang dia itu menyapu imamahnya saja gitu. Tapi itu kalau di sini pendapat jumhur lebih kuat ya. Kemudian nah, di sini Ibnu Qayyim juga menjelaskan lam yasih anhu fi haditsin wahid. Kata Ibnu Qayyim tidak ada nas hadis yang sahih satupun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu menyapu sebahagian rambut saja. Subhanallah ya, ternyata Rasulullah itu kalau berwudu itu memang seperti ini, menyempurnakan itu sampai ke belakang. Makanya dia itu menyapu dengan imamahnya. Allahu a'lam kalau seandainya kemarin kita sampaikan boleh menyapu yang bagian depan itu, mungkin ini itu kan menurut pendapat Ibnu Qayyim ya, pendapat ulama itu kan banyak. Jadi sebenarnya tidak ada tolak belakang ya, mana yang diambil boleh. Asalkan tidak yang penting itu tidak saling menyalahkan saja sih kalau kata saya, karena memang mungkin kita kurang baca, sementara subhanallah ada orang yang bacanya itu sudah banyak dan ternyata beliau menemukan pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Allah khawatirnya seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan ini salah gitu ya. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah jadi dan Ibnu Qayyim di sini juga mengatakan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyapu kepalanya sesekali, kemudian menyapu imamahnya sesekali, dan kadang-kadang itu berbarengan. Nah, tapi mungkin ini Rasulullah ketika menyapu imamah itu ketika mungkin imamahnya itu dipakai dalam kondisi berperang. Allahu a'lam. Karena bab menyapu imamah sepertinya ada bab khusus ya, nggak bisa dibahas sekarang. Sama halnya dengan menyapu sepatu atau menyapu kaos kaki nanti. Pembahasan tersendiri. Next, selanjutnya hadis 43. An Jabir bin Abdullah fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis ini ada 2 sahabat yang dengan nama yang sama ya, Jabir bin Abdullah. Yang di sifat haji, tentang haji ada Jabir bin Abdullah yang berkenaan tadi dengan bab wudu. Jadi di sini kata Jabir bin Abdullah itu ibda'u bima bada Allahu bihi. Jadi di sini bima bada Allahu bihi ini adalah yang berkenaan dengan sifat haji yang inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi kalau kita sa'i ya, sa'i itu jangan dari marwah dulu, dari safa. Nah itu. Kemudian ini dan kemudian kalau dipertanyakan kenapa hadis ini didatangkan dalam bab wudu, maka jawabannya adalah agar kita itu memulai dengan ma'bada Allahu bihi dalam ayat faghsilu wujuhakum tadi itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Nah itu kenapa datang kenapa didatangkan hadis ini? Sebenarnya ini kan hadisnya berkenaan dengan hadis haji seperti yang dikatakan tadi, berkenaan dengan ayat inna safa wal
wal marwata min sya'airillah. Tapi dia itu dimasukkan ke dalam bab wudu agar kita itu memulai dengan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Kemudian salah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, kan gitu ya. Nah, ternyata dalam kaedah bahasa Arab itu sebenarnya secara kaedah meletakkan wamsahu di tengah-tengah itu, menyapu di tengah-tengah itu sebenarnya salah. Karena biasanya waw kan, wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu itu kan ada waw. Waw itu kan namanya waw ataf. Waw ataf itu harus diletakkan di tempat yang sejenis. Seperti misalnya begini, saya pergi ke pasar membeli buah, baju, buah, beras, minyak, baju. Nggak ada orang yang bilang saya ke pasar membeli buah, baju, kemudian kita sebutkan sesuatu yang nggak dijual orang di pasar. Misalnya apa? Membeli rumah. Nah, itu salah. Pemakaian dan itu salah. Karena rumah, karena minyak, gula, dan rumah itu membeli rumah itu nggak di pasar membeli rumah gitu. Sama dengan bab wudhu di sini, itu menunjukkan bahwasanya firman Allah ini tuh memang harus dipatuhi seperti itu. Muka dulu, kemudian tangan dulu, kaki, kemudian tangan dulu. Jangan langsung kaki, kepala dulu, baru kaki. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi di sini kaedah lughah pun, kaedah bahasa pun itu harus mengalah, ya, harus mengalah ketika memang hukum fikihnya itu dituntut secara berurutan. Allahu a'lam. Kemudian hadis nomor 45. 44. 44. Dan dari Jabir bin Abdullah juga, idza tawadda'a adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Rasul ketika berwudu itu memutarkan air di atas kedua sikunya. Maksudnya itu menyampaikan gini-gini mungkin. Itu. Intinya itu sebenarnya untuk menyampaikan air ya, agar anggota wudu itu kena. Tapi di sini disebutkan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, karena di sini perawinya itu memiliki kedhaifan yang memiliki kelemahan yang tidak bisa ditolerir, dan tidak ada juga riwayat lain yang menguatkan hadis ini sehingga hadis ini bisa berpindah derajat, enggak ada. Makanya di sini dikatakan hadisnya dhaif. Hadisnya disebutkan begitu saja, tapi kemudian dijelaskan bahwasanya hadisnya adalah hadis dhaif. Kemudian kata pengarang buku, wa yughni anhu hadis Abi Hurairah 'inda Muslim annahu tawadda'a hatta ashra'a fil 'udud wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu saja ya. Hadisnya dhaif, tapi yang penting memang maksud Rasul itu menyampaikan air. Itu tidak, kalau secara isi hadisnya di hadis lain juga sudah disebutkan sebenarnya. Ya, cuman kalau yang ada orang mirfaqai ini Rasul tidak membuat. Mungkin seperti ini mungkin, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya 45. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudunya orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Tidak memulai dengan bismillah. Jadi ini hadisnya sanadnya dhaif. Dan bahkan Imam Ahmad mengatakan la yasbut fihi syai'un. Tapi hadis ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah yang lain yang mengatakan kullu amrin dzi balin la yubda'u bi dzikrillah fahuwa aqta, atau kullu kalamin au amrin dzi balin lam yuftah bi dzikrillah fahuwa abtar. Semua perkataan atau semua perbuatan atau semua urusan baik tapi tidak dimulai dengan bidzikrillah itu dengan bismillah, dengan nama Allah, maka itu abtar, maqtu, terputus, nggak dapat pahalanya. Seperti itu. Nah, dikuatkan oleh hadis itu, dan akan tetapi di sini ya, kemudian
Kemudian terlepas dari dhaifnya hadis ini, yang jelas ya, hukum membaca bismillah di awal wudhu itu adalah sunnah, enggak wajib. Kalau seandainya dia membaca bismillah, dia dapat pahala karena dia termasuk ke dalam hadis yang tadi ya, kullu amrin dzibalin itu, yang tidak mulai dengan membaca basmalah fahuwa abtar itu, wudhunya sah, wudhunya bukan yang enggak sah. Jadi kalaupun dia nggak baca bismillah nggak apa-apa, ya, wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Dan kemudian untuk membaca bismillah ini sebenarnya ulama juga berbeda pendapat. Ada ulama yang, jumhur ulama, mayoriti ulama itu mengatakan bahwasanya at-tasmiyah, membaca bismillah itu di awal perbuatan itu sunnah, dan nafi la wudu, kalimat la wudu, tidak sah wudunya itu adalah menafikan kesempurnaan wudu, artinya tidak sempurna wudunya. Wudunya sah tapi nggak sempurna, gitu aja. Jadi kalau untuk keluar dari khilaf ulama ini, kalau kita mau mendapatkan pahala ya tidak apa-apa aja kalau kita baca bismillah sebelum kita berwudu. Kemudian selanjutnya 46 ya. Wa an Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Rasul itu membedakan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Itu dalam hadis ini. Padahal tadi di hadis yang di awal-awal itu, yang hadis Utsman itu dikatakan Rasulullah itu kumur-kumur itu sekaligus istinsyak. Jadi ambil air satu gini, kemudian kumur-kumur, langsung dihisap, langsung dihirup gitu. Kalau yang di hadis Utsman pertama kali tadi, pertemuan pertama kemarin ya, seperti itu. Tapi di hadis ini disebutkan bahwasanya ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Rasul membedakan air untuk kumur-kumur sendiri, air untuk istinsyak sendiri. Nah, tapi di sini dikatakan juga hadisnya sanadnya lemah. Ya. Dan kalaupun mau ada dalilnya, tapi memang dalilnya lemah. Dikatakan di sini hadis Ali dan Utsman bahwasanya keduanya annahuma afradal madmadah wal istinsyaq. Mereka membedakan antara kumur-kumur dan istinsyak, membedakan airnya. Jadi untuk kumur-kumur airnya baru, untuk istinsyak airnya juga baru. Nah, jadi adapun bagaimana? Nah, jadi kalau kita belajar usul fikih ya, itu saja Maria Ulfa juga pasti ingat. Jadi kalau kita di Azhar itu tidak ada dalil yang terbuang, seperti itu. Tidak ada dalil yang terbuang, dan ulama pun juga mengajarkan al-jam'u baina al-adillah, untuk menggabungkan di antara kedua dalil gitu ya. Jadi mungkin Allahu a'lam, bisa jadi ketika Rasul menyatu-nyatukan air itu mungkin airnya terlalu sedikit atau bagaimana gitu. Cuman yang jelas memang riwayat yang paling kuat itu adalah Rasul itu satu kali air itu memang langsung kumur-kumur dan istinsyak. Itu adalah dalil yang paling kuat. Dan pastinya walaupun kita tidak bermaksud ada dalil yang terbuang, tapi bukan berarti kita mengindahkan dalil yang paling sah ya. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan bahwasanya dalil yang paling sah itu adalah satu air itu untuk kumur-kumur sekaligus untuk istinsyak. Dan silahkan dipilih mau mengikut pendapat siapa. Kemudian, dan itu dilakukan 3 kali. Jadi kumur-kumur, seperti itu 3 kali. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang 47. Nah, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma tamadmada wastanthara thalathan. Yumadmidu wa yastansiru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Jadi di sini dikatakan dikuatkan lagi ya. Sebenarnya tadi di sebelumnya kan dikatakan Rasulullah itu kumur-kumurnya 1 air, istinsyaknya 1 air, tapi kemudian setelah itu datang hadis yang mengatakan
yumadmidu wa yastanshiru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'. Kalau di sini dijelaskan ulang bahwasanya Rasul itu kumur-kumur sekaligus istinsyaq. Dan itu adalah jumlahnya 3 kali. Nah, sunnahnya 3 kali ya. Kemudian selanjutnya sifatul wudu selanjutnya nomor 48, adkhala yadahu famadmada wastansyaqa min kaffin wahid wa yaf'alu dzalika thalathan. Lebih kurang sama penjelasannya dengan di atas 3 kali juga. Nah, ini penting ini kalau menurut saya karena kita punya anak-anak ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithla dhufur lam yusibhu al-ma' faqala irji' fa ahsin wudu'ak akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Zaid dalam sifat wudu Rasul ya, sifat wudu beliau memasukkan tangan ke dalam bencana untuk mengambil air. Adkhala yadahu famadmad. La. Ba'dahu ya Ustaz kalau samahat. Nomor yang ke-40 nomor 49. Nah, ya. Jadi Nabi itu pernah melihat seseorang ya, yang di bagian kakinya itu ada seukuran kuku yang tidak kena air. Nah, jadi logam kita, tahu nggak? Mungkin Ustazah Ulfa pun juga mungkin tidak tahu. Kalau dulu uang Mesir itu logamnya itu bisa dibagi 2 loh. Saya nggak menemukan. Cuman kita lihat itu di film-film lama ya, film hitam putih itu. Jadi memang duit itu bisa digigit dan dibagi 2. Dan sepertinya koin zaman dahulu itu lebih kecil daripada koin zaman sekarang. Nah, jadi al-dhufur itu seukuran kuku. Kuku itu seberapa sih besarnya? Sebesar ini doang loh. Nggak gede kan? Rasa-rasanya koin mungkin lebih gede lagi dari ini. Tapi nggak tahu lah kalau koin zaman orang dulu ya. Nah, jadi Rasul itu dia melihat ada orang yang habis wudhu, tapi di bagian kakinya itu ada sedikit yang nggak kena air. Nah, lo apa coba Rasulullah bilang? Irji, kembali berwudhu, fa'ahsin wudhu'ak. Ulangi lagi wudhunya. Nah, karena orang yang tidak sempurna wudhunya, kemudian dia sholat, sholatnya juga tidak sah. Karena al-amal mabniyun ala awalihi. Pekerjaan itu dihitung sah enggaknya itu dari awalnya. Kalau seandainya awalnya aja udah enggak sah, awalnya katanya miftah sholat itu apa? Wudhu kan? Kunci dari sahnya sholat itu apa? Wudhu. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya gimana mau sah? Nah jadi ya. Nah kalau seandainya nih kakinya kalau yang terlihat enggak basah semua itu misalnya tumitnya misalnya, maka anaknya disuruh kembali lagi ke kamar mandi selagi anggota wudhunya belum kering sih insya Allah nggak akan secepat itu keringnya ya. Kalau kita di Indonesia mah sisa wudhu itu masih lama, apalagi dengan kondisi air kita air keran, bahkan dengan air guyuran pun mungkin masih basah banget itu. Anak keluar dari kamar mandi terus ngiterin rumah, terus ketemu kita di dapur, nak kamu kakinya belum basah semua, itu insya Allah anggota wudhunya belum kering ya. Nah, itu anaknya disuruh kembali ke kamar mandi, nyuci kanan kaki aja. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Tapi kalau seandainya yang kita temukan itu si anak nggak sempurna sampai ke sini, maka gimana hukumnya? Apakah dia ngulang wudhu dari awal atau gimana? Maka dia boleh mengulang wudhu itu dari kanan, dari tangan aja. Tapi bukan tangan kiri aja ya. Ulang dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian habis tangan apa? Nyapu kepala, habis itu telinga, sunnahnya, kemudian habis itu nyuci kaki. Nah, jadi bukan dia ke kamar mandi terus nyuci tangan yang kiri doang, habis itu balik lagi, enggak seperti itu. Dan enggak mesti juga dia mengulang wudhunya dari awal. Kecuali dia udah wudhu, udah muter-muterin rumah, anaknya habis main dari luar. Pasti anak-anak kalau main itu, apalagi kalau yang kulitnya kering, kelihatan dong ya, mana yang bekas wudhu, mana yang enggak. Dia udah kering, udah dilap sama dia mungkin mukanya, terus kita kelihatan anaknya, kita lihat dengan jelas bekas airnya itu cuma sampai sini misalnya. Dan kita yakin banget ini nggak kena wudhu. Sementara anggota tubuh yang lain itu udah dilap sama handuk misalnya ya. Maka si anaknya wudhu dari awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya anggota wudhu itu masih basah, cukup mengulang dari anggota wudhu yang nggak sempurna aja. Ya. Tapi ngulangnya itu dari awalnya, al-muwalah. Jadi tertib itu adalah memulai dari kanan. Tadi kata kita ya, memulai dari kanan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau jangan mentang-mentang yang nggak angkat itu yang kiri, cuci yang kiri aja nggak boleh. Harus dari kanannya juga. Seperti itu. Kemudian
Kemudian selanjutnya adalah nah, di sini ya dalam hadis ini tapi bahasa hadisnya itu apa? Irja' fa ahsin wudu'ak itu bukan berarti dia wudhu dari awal lagi, enggak. Itu hanya untuk menjelaskan bahwasanya memang wudhunya itu enggak sah gitu. Jadi harus diulang lagi, ya. Kemudian selanjutnya ini hadis tentang tawaddu'a bil muddi wa yaghtasil bis-sa'. Nah, ini yang kita katakan tadi ya. Bahwasanya Rasul itu kana yatawadda'u bil mud itu lebih kurang 1 liter aja. Wa yaghtasilu bis-sa' dan mandi itu dengan 1 sa' itu katanya kalau nggak salah itu 3 liter beras. Kalau kita berzakat ya. 1 sa' kan 3 liter atau 3 liter setengah. Nah. Jadi memang seperti itu loh Ibu-ibu. Ila khamsati amdad paling banyak itu 5 mud. 5 mud itu katakanlah sebanyak-banyaknya 5 liter. Subhanallah, kebayang nggak sih mandi itu dalam 5 liter air aja? Itu kayaknya belum selesai rambutnya semua udah habis airnya ya. Ya. Nah, tapi Rasulullah bisa. Karena memang ulama itu melihat bahwasanya at-tarsyid fi isti'malil ma, hemat dalam menggunakan air itu bagian dari agama. Wajib hukumnya, nggak boleh buang-buang air. Sampai ibu-ibu tahu nggak Imam Ahmad itu, muridnya itu sampai mengatakan, ana asturuhu, kalau nggak salah itu bahasanya, wahwa ya tawadda. Saya itu sampai nutupin Imam Ahmad itu kalau wudhu. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu kalau wudhu itu hemat air banget. Sampai nggak ada kelihatan tetes-tetesan air tuh. Maksudnya kan orang wudhu itu kan biasanya semua basah-basah ya, kakinya basah kan. Makanya suka ada keset untuk biar nggak orang lain tuh biar nggak kepleset kan, karena kita habis wudhu itu kan basah-basah. Nah, tapi subhanallah Imam Ahmad itu bukan Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad itu karena saking inginnya menjalankan sunnah Rasul untuk hemat air itu, dia kalau wudhu itu kayak ngelap aja. Makanya sama muridnya itu saking ininya itu, beliau tuh kalau wudhu itu diumpetin supaya orang-orang itu nggak menyangka hadar rajul la yuhsinul wudhu. Orang lain itu nggak bilang ini gimana sih Imam Ahmad wudhunya nggak bener, kok wudhu dilap-lap aja gitu. Tapi sebenarnya wudhu dilap-lap itu sah. Nah, subhanallah ya. Mungkin kalau misalnya jadi wudhu dilap-lap itu sah, memang seperti itu sah. Makanya mungkin Allah alam dulu Ustazah ingat nggak waktu kita antri visa di tempat ambil visa dekat asrama, itu saya ingat kalau seandainya kita waktu itu kan tidak tempat antriannya itu kan nggak ada tempat wudhu perempuan ya. Jadi di Mesir itu untuk berwudhu di tempat umum itu dan untuk sholat di tempat umum itu agak susah. Nah sebenarnya kita itu bisa wudhu dengan air aqua yang kita beli dengan cara dilap-lap itu. Cukup kita ngumpet, asalkan kita nggak pipis nggak apa ya, kita ngumpet di bagian kan sholatnya, tempat sholatnya itu kan tertutup tuh kalau yang buat perempuan, cuman tempat wudhunya aja yang agak kurang nyaman karena emang nggak ada disediakan tempat wudhu khusus. Nah kita itu sebenarnya bisa wudhu di tempat wudhu perempuan itu tanpa harus lantainya basah-basah. Caranya dengan apa ya, seperti Imam Ahmad itu, jadi dilap-lap aja, tapi pastikan semuanya itu kena gitu. Cuman airnya nggak netes. Insya Allah kalau misalnya mau silahkan nanti dicoba ya, silahkan dicoba. Allahu a'lam, seperti itu. Kemudian ini bisa dicobakan di mana saja ya. Mungkin suatu saat kita pergi safar, pergi berjalan, pergi keluar kota, atau tempat wudhunya misalnya nggak kan kemarin ada pertanyaan ya, bagaimana kalau tempat wudhunya itu di depan umum saja nggak ada tempat privasi buat perempuan gitu. Sementara kalau kita wudhu itu kayak harus lihat diangkat kan, nah itu gimana hukumnya? Seperti itu, kita bisa mungkin berwudhu di dalam atau mungkin biar lebih hati-hati menyediakan tisu ya kalau seandainya memang agak sedikit basah-basah, tinggal dilap. Allahu a'lam. Tinggal dilap lantainya, bukan kitanya yang dilap ya. Allahu a'lam seperti itu. Kemudian terakhir. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyihima syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, jadi ini sunnahnya. Nah, sunnahnya jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ketika kita berwudu itu hanya di 3 tempat saja. Hanya 3 kali saja. Yang pertama membaca bismillah ketika kita mulai berwudu. Nah, jadi kalau seandainya ada pun hadis-hadis atau azkar-azkar yang kita dapatkan tentang misalnya nih ketika mencuci muka itu misalnya Allahumma bayyid wajhi wa jannibhu anin nar, apa gitu doanya. Menurut sebahagian nih, dengarkan ya. Menurut sebahagian ulama ada yang mengatakan la aslalahu bid'ah. Itu enggak ada dalilnya, itu bid'ah. Ya, sebagian ulama. Ada ulama lain yang mengatakan tidak apa-apa karena memang Rasulullah enggak membuat itu, tapi itu dibuat oleh para sahabat. Dan itu tidak termasuk bid'ah karena hukumnya itu termasuk ke dalam keumuman ala bidzikril ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Karena Allah menyuruh kita itu berzikir itu banyak, dan ya dalam kondisi berwudu pun kita berzikir dan kita berdoa kepada Allah. Nah, jadi ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan bid'ah, ada itu termasuk dalam keumuman perintah berzikir kepada Allah. Nah, di situ ya, nyangkutnya ke situ. Keumuman perintah berzikir kepada Allah. Jadi intinya kalau antum berdoa dalam ketika mencuci muka, jangan diyakini itu sebagai sebuah hal yang wajib dan tidak boleh memaksakan orang untuk berbuat seperti kita. Kemudian bagi yang meyakini bahwasanya itu tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW, tidak ada hadisnya, maka tidak boleh membid'ahkan. Tidak boleh nunjuk-nunjuk ke orang gitu, ya, seperti saling menghormati intinya, ya, karena memang dalam ibadah itu kita terserah, ibadah itu tidak ada paksaannya ya, kita mau mengikut siapa, walaupun memang aturannya itu kan jelas. Gitu. Cuma maksudnya yang tidak boleh itu adalah saling menyalahkan. Dan yang paling salah itu adalah orang yang enggak baca bismillah, kemudian setelah wudu juga dia enggak baca doa habis wudu, yang doa ini apa tadi doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin, itu enggak baca itu juga. Atau ada juga satu riwayat lagi, riwayat lain itu doa setelah wudu itu seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti itu kalau nggak salah doanya. Yang salah itu adalah yang nggak baca bismillah dan yang nggak baca doa setelah wudu, itu yang salah ya. Nah, Allahu a'lam. Mungkin sampai di sini saja, ya. Nah, memang Imam Nawawi di sini di akhir buku ini mengatakan al-ad'iyah, doa-doa ketika sedang berwudu la aslalaha walam yadhkur hal mutaqaddimun. Kemudian Ibnu Salah juga mengatakan lam yasih fihi hadis, ya, akan tetapi menurut fatwa, saya melihat fatwa Darul Ifta Al-Masriyah, sangkutan hukumnya itu adalah kepada hukum zikir secara umum. Nah, jadi karena memang zikir secara umum itu kan Allah suruh, dzkurullaha dzikran katsiran, itu umum zikir, umum dalilnya. Jadi tidak ada yang bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menurut ininya adalah memang yang tidak ada sangkutannya dalam syariat. Kalau itu kan sangkutan gedenya ada ya. Udzkurullaha dzikran katsiran gitu. Itu cantolan gedenya. Nah, yang bid'ah itu adalah yang cantolan gedenya tidak ada. Yang tidak ada yang tidak ada ininya dan kemudian terlihat menyalahi syariatnya. Allahu a'lam. Dan kemudian ini saja yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah Riri, penjelasan yang sangat subhanallah ya, begitu padat serta banyak ikhtilaf-ikhtilaf yang sudah beliau sampaikan. Insyaallah
Subhanallah Ustazah ilmunya. Baik, Ustazah Riri mungkin bisa memimpin doa Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق أولادنا ووفق أزواجنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفق أولادنا في حفظ القرآن. اللهم وفق أولادنا ووفقنا في حفظ القرآن والعمل بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Jazakumullah Ustazah Riri atas doa yang telah disampaikan. Baik Ummahat, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu 2 pekan yang akan datang di Taklim Bulughul Maram. Insyaallah. Wawancara, mohon maaf jika ada salah kata serta buatnya. Jazakumullah khair Ummah dari Markas Quran yang Hanis serta Ustazah Riri. Insyaallah Ummahat kita ketemu 2 pekan lagi ya Ummahat. Baik, saya tutup. Insyaallah Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.